Coy, pulang kerja nih. Biasa kalau pulang kerja belanja untuk mingguan nih. Lagi belanja nih. Ini di Jepang kayak gini mahal banget, coy. Ini harganya 12.000 nih. Satu ini doang nih. Nih. Mahal. Makanan favorit. Ntar ya, belanja dulu sebentar, nanti kita cerita-cerita di apa toh, oke? Oke, kita nyebrang. Sekarang udah musim dingin ya teman-teman. Ini aku udah setiap hari kerja udah pakai jaket nih. Biasa kalau seminggu sekali tuh aku belanja mingguan teman-teman. Karena memang jatahnya seminggu sekali itu belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Dan tadi habis 5.000 atau 500.000 nih, segini doang nih. Ini Jepang udah mulai nggak panas lagi nih, udah dingin. Kerjaan juga udah mulai susah kalau musim dingin teman-teman. Susah kenapa? Soalnya tangan tuh mati rasa teman-teman. Jadi nggak bisa ngerasainnya, namanya juga kan kedinginan ya. Ih, ini ada Asiba nih. Dike juga tuh. Sama anginnya kuat, terus cuacanya dingin. Nah, cocok banget. Bahkan di daerah atas Hokkaido sana udah turun salju teman-teman. Ini udah bulan 11 ya. Udah masuk musim dingin dari bulan 10 kemarin, tapi bulan 10 kemarin belum terlalu dingin. Nanti aku liatin aku dapat belanjaan apa aja. Konnichiwa. 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 Itu anak-anak kecil sini pemberani teman-teman, tapi jangan sekali-sekali kita gangguin. Ngomong jangan aneh-aneh sama orang Jepang. Orang Jepang ini gampang lapor polisi nih. Kadang-kadang males negur-negur orang Jepang ini. Agak-agak nyelelek dikit, mereka nggak suka lapor polisi, didatengin polisi kita. Orang Jepang ini kadang-kadang aneh. Di sini keakraban nggak berlaku teman-teman, serius. Di Jepang kita nggak boleh akrab. Harus kalau ngomong udah seadanya aja, udah jangan terlalu kayak kita di Indonesia banyak basa-basi, jangan. Di Jepang banyak basa-basi kelar loh, serius. Orang Jepang ini nih sulit dimengerti, serius bener. Gak bisa diajak banyak basa-basi. Nanti kita lanjut di dalam apa tuh teman-teman. Nih, aku setiap pagi kayak gini nih, pakaiannya nih. Kalau nggak kayak gini kupingnya sakit coy, serius, sakit banget. Nggak bisa dibawa nih. Iya, arah. Woi, kawan-kawan aku baru pulang. Baru gajian. Bininya. Baru belanja coy, belanja mingguan nih. Dingin ay. Mereka juga baru belanja tuh kayaknya. Aduh, dingin. Di luar nggak kuat. Nih, masuknya kayak kode nih.
Ah, kau. Ah. Alhamdulillah sampai rumah. Ini sengaja nggak dipotong-potong nih teman-teman, biar kalau musim dingin kepala tetap hangat. Assalamualaikum. Tuh, sabar ya teman-teman. Aduh, taruh sini dulu ya. Kita obrak-abrik belanjaan tadi. Ini kalau tinggal sendiri teman-teman, nggak ada yang nyambut nih. Wis, ayo teman-teman. Jadi di Jepang udah musim dingin nih teman-teman ya. Jadi setiap hari berangkat kerjanya bawa sarung tangan ini, pakai kayak gini, kayak jaket double tuh harus. Kalau enggak kupingnya sakit dan tangannya itu mati rasa teman-teman. Kerjanya juga kita sekarang udah susah. Dan mau cerita sedikit teman-teman, masalah di Jepang ya, masalah di Jepang nih. Ini yang aku pengalaman pribadi aku ya teman-teman. Waduh, baterainya lobet. Nanti dicas dulu. Ini masalah orang Jepang teman-teman, yang aneh. Semuanya aneh teman-teman, perasaan aku ya. Aneh itu gimana ya? Jadi ya teman-teman, orang Jepang itu baik teman-teman. Kalau di awal baik banget, sumpah lembut, lebih-lebih kayak orang Jawa. Di Indonesia yang terkenal ramah itu orang Jawa ya, ya kan? Lembut-lembut, ramah, banyak gimmick lah pokoknya. Banyak apa ya? Banyak sopan pokoknya. Kalau awal, tapi kalau udah kesini itu kelihatan semua, ketahuan semua. Tapi nggak aku omongin semua ya, nggak semuanya, tapi rata-rata gitu. Khususnya orang yang kerja di lapangan atau konstruksi atau kuli lah. Orang Jepang itu teman-teman ya, kalau misalnya kerja itu sangat konsisten teman-teman, serius sangat konsisten. Tapi kita kan kerjanya di Indonesia itu terbiasa dengan ketawa ke TV ya. Kalau orang Jepang nggak bisa teman-teman, serius. Ini yang aku alami sendiri ya. Kita pagi-pagi itu di mobil tuh kan, karena aku kerjanya berangkat ke Gemba naik mobil ya, ketawa-ketawa, cerita-cerita banyak cerita lah pokoknya. Hari ini gini, kemarin kayak mana gitu kan, banyak cerita ya. Kalau udah di kerjaan tuh, di orang itu tuh yang ketawa-ketawa tadi itu lupa teman-teman. Tadi kita habis ketawa-ketawa, tahu-tahu di Gemba atau di lapangan itu dia marah-marah. Entah karena dia kerjaannya susah, entah karena dia kecapean, entah gara-gara apa dia dimarahin atasannya, harus target. Nanti dia marah-marah nggak jelas teman-teman, berisik, ngomel-ngomel, gedumel, tahu mongku kalau bahasa Jepang itu ya. Pokoknya ini pesan aja ya untuk kalian yang main ke Jepang, hati-hati sama orang Jepang, serius, hati-hati. Pinter-pinter lah bawa badan, pinter-pinter gimana maksudnya? Kalau ngomong itu seadanya aja, jangan banyak cerita. Sama orang Jepang jangan banyak cerita teman-teman. Kalian banyak cerita sekarang, besok belum tentu hati dia bagus. Belum tentu hari ini cerita ketawa-ketawa kalian, belum tentu besok dia ketawa-ketawa lagi sama kalian. Enggak teman-teman, serius. Ada nih ya, di Kaisaku itu aneh-aneh teman, orang-orangnya aneh-aneh teman-teman. Leader sama leader aja berantem teman-teman. Enggak
nggak teguran. Selama aku kerja di sini, aku belum pernah ngeliat mereka itu tuh ngobrol. Padahal satu kerjaan. Tapi herannya bisa kerja kayak gitu, herannya bisa kerja. Misalnya hari ini dia yang ngebangun di sini, besok musuhnya ini yang ngebongkar punya dia. Gitu, muter gitu bisa. Herannya bisa gitu. Walaupun mereka nggak ngobrol tapi mereka bisa kerja. Hebat ya. Jadi teman-teman, mereka sesama mereka aja itu karena mereka itu tuh orangnya apa ya, keras kepala teman-teman. Sesama mereka aja bisa berantem atau ijiwarui, nggak akrab, apalagi sama kita gitu loh, sama orang luar negeri, sama pemagang khususnya. Yang baik ada, tapi kebanyakan teman-teman. Ada lagi yang lebih aneh. Ini aku cerita aneh-anehnya ya. Anehnya itu ya, kalau udah siang dia itu asik orangnya, enak diajak ngobrol. Tapi kalau masih pagi mukanya cemberut kayak orang mau makan, kayak orang mau makan apa ya, gimana? Kayak mau makan orang. Kayak gitu. Jadi kita sebisa mungkin kita ngobrol apa namanya? Ngebaik-baikin dia. Nanti kalau kita udah ngemuji-muji dia, nanti baru dia bisa diajak ngobrol. Serius, itu masih bujang orangnya. Pokoknya ada bermacam-macam karakter di perusahaan aku teman-teman. Dan aku sekarang nggak kaget lagi. Awal aku masuk perusahaan itu seminggu belum kaget lah. Udah sebulan aku kaget banget. Aku udah tahu karakter semua orang Jepang di kaisa aku atau perusahaan aku. Satu pun itu nggak ada yang masuk. Serius, nggak ada yang masuk. Makanya semenjak aku tahu karakter mereka masing-masing, semenjak itu pun aku nggak pernah banyak ngomong sama mereka. Cuman ininya aja lah, sepentingnya aja. Misalnya ini penting, udah aku ngomong itu aja. Nggak mau aku panjang lebar. Pernah aku lebih sakit hati lagi nih teman-teman. Aku kerja sama dia berdua. Terus sepanjang hari tuh ngobrol banyak cerita lah. Udah sore, aku ngompa ban sepeda. Terus jaket aku taruh di motor ninja dia di atasnya. Dia marah teman-teman, cemberut sama aku. Jangan kayak gitu loh, kayak gitu kotor. Motor saya kotor. Dalam hatiku, astaga, cuman jaket. Padahal jaket itu bersih teman-teman. Karena aku berangkat kan itu nggak pakai jaket. Jaketku aku taruh di locker. Dan waktu aku mau pulang aku pakai jaket. Tapi karena itu tuh jama atau mengganggu aku ya, aku taruh di motor dia. Nggak sengaja itu juga. Lagi juga itu jaket bersih. Tapi dia ngamuk. Dan semenjak itu aku nggak pernah ngobrol sama dia lagi. Tapi walaupun nggak pernah ngobrol tiap hari, besoknya dia baik lagi teman-teman. Wahai saya mas, kayak mana genki deska gitu, cerita banyak lagi. Tapi aku semenjak itu nggak bisa akrab lagi aku sama orang itu. Walaupun dia banyak ngomong, aku ngebalesin dia cuma seadanya aja. Karena aku trauma. Aneh menurut aku. Orang Jepang ini aneh, serius aneh banget. Sedangkan berkali-kali itu ya, bukan hanya sekali ya. Semua orang kaisa aku tuh ya, kalau misalnya pagi, mukanya nggak ada senyum, cemberut semua. Dan sebisa mungkin kita yang cari bameng atau cari apa ya, kita cari obrolan agar bisa ceria. Aneh ya. Itulah orang Jepang teman-teman. Harus hati-hati. Sama orang Jepang itu harus hati-hati, serius. Karena orang Jepang itu nggak sama kayak orang Indonesia teman-teman. Kalau punya hati juga ya, tapi nggak sama teman-teman. Kadang yang kita anggap baik itu belum tentu baik sama orang Jepang, serius. Inisiatif kita yang baik itu belum tentu diterima sama mereka dengan baik. Contohnya kayak kita negor orang, kita negorin kita puji dia, tapi belum tentu pujian kita itu dia seneng teman-teman, serius. Kalau dia nggak seneng, dia bisa laporin kita, itu jeleknya. Aku nggak sukanya itu. Makanya dari situ aku hati-hati banget. Dan semenjak itu aku nggak mau lagi banyak ngomong sama orang Jepang. Padahal aku banyak ngomong itu agar bahasa Jepangku lebih baik kan. Banyak kotoba atau aku
lebih belajar lagi bahasa Jepang. Tapi semenjak itu aku males, serius males. Hati-hati teman-teman, kalau kalian datang ke Jepang, hati-hati sama orang Jepang ya. Nggak bisa, orang Jepang itu banyak kayak kita, guyonan kayak kita itu nggak berlaku di sini, asli. Guyonan kita itu malah jadi balak ke kita sendiri, serius. Ya teman-temannya begitu dulu ya cerita kita hari ini. Aku mau nyusun ini teman-teman, karena di sini aku setiap minggu itu pasti belanjanya itu sebesar 5.000 yen atau 500.000. Ini tau nggak 5 butir berapa? Ini 50.000 teman-teman, serius 50.000. Ini satunya 10.000 satu butir. Mahal ya. Dan ini aku tadi habis 500.000 segini doang. Isinya mau aku liatin kalian. Ada sawi. Ini telur harganya 30.000 teman-teman. 10 butir 30.000, mahal ya. Ini ada kesukaan aku. Tara. Ini ada udang, harganya itu 580 yen. Tuh. Mahal ya? Mahal banget, sumpah. Mahal coy. Dan jamur kayak gini harganya 10 ribuan teman-teman nih, segini 10 ribuan. Aku targetin teman-teman, setiap seminggu itu habisnya sekitar 500.000, itu harus habis, harus cukup. Nih tomat harganya tadi 20.000 segini. Coy, di Jepang semuanya mahal coy, serius coy. Banyak makan. Dapat apa lah? Dah, ini doang. Nah, teman-teman gitu ya. Hati-hati nanti kalian kalau datang ke Jepang, hati-hati sama orang Jepang. Harus hati-hati banget. Yang kita anggap baik, belum tentu orang Jepang itu suka dengan pujian kita, dengan apa yang kita omongin. Padahal itu menurut kita baik. Oke, jamatane arigatou gozaimasu. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih yang sudah mendengarkan info-info dari aku yang seadanya. Oke. Mata nih. Semangat yang udah ke Jepang.